Mita Astuti Hadir. Firlasari Hadir. Noni Zahra Sana. Hadir. Baik teman-teman, ada yang gak masuk hari ini? Ada. Siapa? Malas? Ya, Jangan ditiru ya. Ya, Boleh. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Teman sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu Isra Mi'raj? Enggak tahu. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu atau peristiwa tentang Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad ke Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu dinaikkan Nabi Muhammad ke langit yang paling tinggi menuju Sidratul Muntaha. Dan peristiwa tersebut terjadi ketika malam 27 Rajab atau masa 10 kenabian Rasulullah. Dalam Al-Quran juga ada surat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, itu surat Al-Isra ayat 1. Kita tulis ya, sama teman-teman nanti tulis. Persiapkan baterainya sama buku.
Silakan ditulis ya. Jelas tulisannya? Jelas. Sudah selesai? Sudah. Nah, jadi teman-teman, surat Al-Isra itu menjelaskan bagaimana peristiwa tentang terjadinya Isra Mi'raj. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat video di laptop ya. 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, mulai dari bukti kekuasaan Allah SWT sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada seluruh umat muslim di dunia. Sekarang mari kita memahami peristiwa ini, karena seperti para ulama mengatakan bahwa untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berusaha meneladani dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pada ceritanya, kita perlu mengenal dulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk Muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama buruk menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Yang kedua adalah Sursina. Dijelaskan bahwa Sursina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitul Lam. Dijelaskan bahwa Baitul Lam merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj,
yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Al-Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Al-Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan kembali perjalanan tersebut. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah SAW pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yuk, mari kita maknai bersama. Untuk pelajaran kali ini kita sudah aja ya sampai di sini. Jadi hikmah terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu adalah keistimewaan perintah salat 5 waktu. Nah, hendaknya kita menyadari betapa pentingnya sholat 5 waktu itu. Buat teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu melaksanakan Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa aja ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kita sudahi pelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa ya belajar di rumah dan jaga kesehatan. Ini buat ketua kelas ini doa. Oke. Terap ada dalam hati mulai. Berdoa selesai. Salam. Hati-hati ya pulangnya ya. Jangan lupa.
Assalamualaikum.